Pada zaman dahulu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang bernama Johnny. Tentunya, kelahiran bayi ini bikin heboh rumah sakit bersalin. Pasalnya, bayi ini lahir dengan alat kelamin yang sangat besar. Gara-gara melahirkan bayi itu, ibunya malah meninggoy cuy. Anak yang bernama Johnny ini semakin tumbuh dewasa. Layaknya anak kampung pada umumnya, Johnny pun harus menjalankan ritual sunat layaknya anak seusia dirinya. Di saat giliran Johnny untuk disunat, mantri ini langsung tercengang saat dia melihat rudal milik Johnny yang oversize. Seumur hidupnya, baru kali ini dia melihat bekakas pasiennya yang di luar nulur. Gara-gara ukurannya yang tidak standar membuat sang mantri terpaksa menggunakan sabit rumput untuk memotongnya. 17 tahun kemudian Johnny semakin dewasa. Saat itu Johnny diundang kawannya yang bernama Salome untuk hadir sebagai tamu di salah satu acara podcast. Kebetulan nih topik podcast pada hari ini berbincang seputar hal-hal yang sensitif dan penuh intrik, termasuklah mereka membicarakan alat reproduksi. Di sini Salome menanyakan kepada Johnny, apakah ukuran torpedo Johnny benar-benar sebesar apa yang mereka duga selama ini? Hal itulah yang entah mengapa malah membuat Salome tidak hanya ingin melihatnya, Salome juga ingin menyentuh dan merasakannya. Di podcast Salome ini akhirnya Johnny menceritakan asal-usul pekakas itu. Dia juga menceritakan kejadian saat dia masih duduk di bangku sekolah. Dengan kelebihannya ini, orang-orang selalu menganggapnya sebagai lelaki yang mempunyai pikiran kotor. Bahkan gurunya yang bernama Paloma juga menganggap begitu. Saat itu gurunya ini masuk ke dalam kelas dengan menggunakan rok mini. Johnny yang tidak bisa berpaling muka malah melihatnya. Paloma yang duduk manis di depan kelas membuat Johnny mulai kicep. Pikiran kotor yang ada di otaknya mulai bekerja. Dia membayangkan kalau guru tersebut memancing Johnny untuk segera mendudukinya. Ternyata Paloma mengetahui perbuatan Johnny yang tidak terpuji itu. Guru Paloma mencoba untuk menyadarkan lamunan kotor Johnny. Johnny tidak mau mengakui perbuatannya karena dia tahu guru Paloma tidak bisa membuktikan kalau Johnny tadi mengintip rok mininya. Lalu Johnny akan melaporkan Paloma ke kepala sekolah karena telah menuduhnya. Untuk pembuktiannya, Paloma minta Johnny untuk berdiri. Namun betapa terkejutnya Paloma saat dia melihat rudal milik Johnny yang begitu besar dan seakan-akan mau meledak di kelas itu. Dengan perasaan malu, Johnny akhirnya pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada bibi yang membesarkannya selama ini. Alih-alih ingin memarahinya, sang bibi malah menghibur Johnny. Bibi Johnny yakin kalau di masa depan torpedo itu akan membawa Johnny menuju sukses. Karena apa yang dimiliki oleh Johnny saat itu adalah anugerah terindah dari Yang Maha Kuasa. Di may paliwanag. Salamat ko sa kanya. Kemudian Saloma meminta Johnny untuk menceritakan masa-masa remaja Johnny saat dia pertama kali meledakkan rudal besar itu. Walaupun memalukan, Johnny tetap menceritakan kisahnya. Di saat dia berumur 16 tahun, bibinya memintanya untuk memberikan air kepada wanita bernama Amanda. Sedangkan Amanda sendiri adalah wanita yang tinggal di kos-kosannya milik bibinya Johnny. Saat Johnny ingin meninggalkan kos-kosan itu, Amanda yang penasaran dengan rudal Johnny tidak akan mengizinkan Johnny pergi begitu saja. Dia malah meminta Johnny untuk meledakkan torpedo itu di dalam mulutnya. Saat Amanda sedang melakukan aksinya, tanpa sengaja kawat gigi Amanda nyangkut dan tidak bisa dilepaskan dari cengkraman besar torpedo milik Johnny yang ternyata bakal segera meledak. Gara-gara kejadian itu, Johnny dan Amanda langsung dibopong ke puskesmas terdekat. Peristiwa itu sempat tersebar luas di media sosial karena ada seseorang merekam fenomena aneh tersebut saat di puskesmas. Gara-gara video itu viral, akhirnya sampai juga ke telinga suaminya Amanda yang ternyata dia bekerja sebagai seorang mandor. Pria yang bernama Robert itu langsung pulang untuk memberikan perhitungan. Robert yang gelap mata itu langsung menganiaya istrinya karena telah selingkuh sama tetangganya sendiri. Hal itulah yang membuat Amanda mencoba melarikan diri dari ancaman Robert. Tapi secara mengejutkan, Amanda malah kehilangan nyawanya gara-gara dia ditabrak delman yang tidak sengaja lewat di hadapannya. Karena takut bakal dihajar sama suaminya Amanda, membuat Johnny langsung kabur dari rumah dan merantau ke kota. Di tengah jalan, Johnny sempat trauma dengan kejadian itu. Dia kapok dan berjanji tidak akan merusak rumah tangga orang lagi, serta mengendalikan hasrat nepsongnya dan berusaha untuk menjadi orang baik. Tapi janji tinggallah janji, karena pada saat Johnny naik bus angkutan antar provinsi, dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang sedang menggendong bayi. Di sini terlihat jelas kalau gadis itu sedang dirundung masalah. Terbukti dia meminta bantuan kepada Johnny untuk membayar ongkosnya, karena dia benar-benar tidak memiliki uang pada saat itu. Bukannya membantu gadis malang itu, justru pikiran kotor Johnny malah membayangkan kalau dia bisa memanfaatkan gadis tersebut. Namun syukurlah, rencana jahat Johnny ini berhasil dihentikan oleh kondektur karena dia curiga dengan gerak-gerik Johnny di bus itu seperti kawanan copet. Karena ketakutan, akhirnya gadis itu langsung kabur dari situ. Bukan tanpa alasan gadis itu kabur, melainkan dia baru saja melihat torpedo milik Johnny yang sudah berontak dari sangkarnya. Nyakis, wala ka. Hype naman buhay itu.
Di hadapan Salome, Johnny juga menceritakan kalau setiap wanita yang berhubungan dengan dirinya selalu kehilangan nyawa. Mungkinkah ini namanya kutukan? Entahlah. Yang jelas, lagi-lagi petualangan Johnny dan torpedonya masih berlanjut. Diperkenalkan seorang wanita bernama Alexa. Dialah korban rudal Johnny yang kedua setelah Amanda. Saat itu, dirinya masih menjadi mahasiswi yang sedang mengerjakan tugasnya. Alexa yang bahenol datang dan langsung menggoda dirinya. Dia juga meminta Johnny untuk melayani hasratnya. Dan tentu saja, Johnny tak akan menyia-nyiakan rezeki nomplok tersebut. Totohanan mo. Katotohanan. Dan terjadilah huru-hara di dalam kos-kosannya Alexa. Jumbo! Diyos ka ba? Keesokan harinya, temannya Johnny memberitahukan bahwa Alexa telah meninggoy. Ano kung nagbibiro di? Namatay? Di sini, teman-temannya Johnny curiga jika kematian Alexa ini ada hubungannya dengan Johnny. Mereka yakin Johnny dan Alexa tadi malam pasti bercocok tanam. Johnny pun tidak mempercayai itu. Lalu dia pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke rumah duka. Di sana mereka bertemu dengan ibunya Alexa dan menyampaikan bela sungkawa. Di sini akhirnya ibunya Alexa curhat kalau penyebab kematian Alexa ini disebabkan oleh infeksi tetanus yang ditularkan oleh mantan pacar Alexa. Mendengar itu, Johnny pun menghembuskan napas lega. Dari peristiwa itu, Johnny meminta bantuan teman-temannya untuk mencari cara menghentikan kutukan yang dialami oleh Johnny ini dengan cara meminta bantuan jasa seorang dukun yang pakem di sebuah desa. Sesampainya di sana, dukun yang bernama Wakban ini sudah mengetahui maksud dan tujuan Johnny datang ke gubuknya. Usut punya usut, ternyata data diri Johnny sudah dikirim oleh salah satu temannya lewat WhatsApp. Setelah ritual sesajen ala-ala dukun kampung, Wakban pun langsung komat kamit. Dengan mencampurkan selembar daun sirih dengan bulu hidungnya Johnny, dia pun kembali komat kamit membaca mantra. Di sini barulah dia mengetahui kalau asal muasal mengapa Johnny mempunyai pekakas yang sangat besar itu. Ternyata dia dapatkan dari warisan ayah Johnny yang juga telah dikutuk oleh wanita yang pernah dihamilinya. Akan tetapi Johnny tidak mempercayai cerita itu. Dia menganggap Wakban sedang mengarang bebas, berusaha membohonginya dengan mengarang cerita tersebut. Mereka pun akhirnya meninggalkan gubuk dukun itu. Tentu saja Wakban tidak akan membiarkan mereka pergi sebelum mereka membayar jasa penerawangannya tadi. Johnny beralasan dia tidak memiliki uang cash. Mendengar itu, Wakban langsung mengeluarkan handphonenya sambil berkata kalau dia juga melayani pembayaran menggunakan QRIS. Albularyo ay actually... Gagal menggunakan metode perdukunan, Johnny pun banting setir. Johnny kini lebih rajin ke biara. Johnny yang merasa putus asa dengan rendah hati berdoa di dalam biara tersebut dengan maksud menghilangkan kutukan dari hidupnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Akhirnya Johnny dan teman-temannya lulus dan diwisuda. Karena mereka belum mendapatkan pekerjaan, Johnny dan teman-temannya mencoba mencari uang lewat siaran langsung di salah satu media sosial. Di sini Johnny pun memamerkan rudal antik yang dimilikinya di dalam live streaming tersebut. Tak disangka ternyata usaha mereka ini berbuah hasil dan membuat mereka menjadi selebgram yang terkenal. Di akhir sesi podcast, Salome menanyakan apakah dengan itu kutukan Johnny sudah hilang dan Johnny mendapatkan wanita pujaannya. Johnny mengatakan untuk saat ini dia tidak mengetahui keberadaan wanita yang dicintainya. Kembali lagi Johnny menceritakan masa lalunya, di mana dia pernah mengenal seorang gadis cantik yang mampu membuat jantungnya berhenti berdetak. Dia bernama Bella. Ternyata Johnny jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis cantik itu. Akan tetapi Johnny sedikit kecewa karena ternyata Bella sudah memiliki kekasih. Untuk menghilang rasa kecewanya, Johnny mencuri foto Bella untuk disimpan sebagai khayalan fantasinya saat dia akan berimajinasi liar saat sebelum tidur. Tapi seiring waktu, Johnny malah memiliki kesempatan untuk mendekati Bella di acara temu dan salam selegram yang membuatnya terkenal. Di sanalah untuk pertama kalinya Johnny berkenalan dengan Bella secara resmi. Berkat talentanya berbicara manis, membuat Johnny berhasil bikin Bella kelepek-kelepek dan berakhir di tempat tidur. Disinilah Johnny berhasil membuat Bella merasakan ledakan besar dari torpedonya itu. Karena tidak kuat menahan ledakan itu, membuat Bella terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan. Dan hal itu tidak disadari Johnny karena dia kehilangan kesadarannya. Dengan cepat Johnny pergi ke rumah Bella untuk meminta maaf atas perbuatannya yang membuat Bella masuk ke UGD. Di sana, Johnny dengan berani mengutarakan isi hatinya kepada Bella, wanita yang selama ini dikaguminya. Namun sayangnya kekasih Bella bernama Rudy mengetahui kedatangan Johnny di rumah Bella dan Rudy mengusir Johnny untuk segera angkat kaki pergi dari rumah kekasihnya ini. Sejak kejadian itu, Johnny tidak bisa bertemu lagi dengan Bella.
Kita kay Bettina. Beberapa hari kemudian, Johnny dibawa sekelompok orang yang tidak dikenal. Ay, ako lang sinama nila. Tao niyo ako. Akong wine. Let's celebrate. Usut punya usut, ternyata orang-orang yang menculik Johnny itu adalah orang suruhan Rudy, kekasihnya Bella. Rudy jadi emosi karena kehadiran Johnny membuat Bella berubah pikiran untuk menikah dengannya. Karena kesal entah mengapa Rudy malah menghabisi nyawa Bella, kekasihnya sendiri. Rasa cemburu Rudy semakin memuncak karena Johnny mempunyai torpedo yang bisa memberikan kepuasan untuk Bella, sedangkan dirinya belum mampu untuk memberikan itu. Sebenarnya maksud Rudy menculik Johnny adalah ingin mendapatkan torpedo besar yang dimiliki oleh Johnny. Akan tetapi Johnny malah memutuskan untuk memotong torpedonya sendiri agar supaya tidak ada seseorang pun yang bisa memilikinya. Bukan ya? Tek. Tapos na ang kalbaryo ng bida. Gara-gara kejadian itu, Johnny langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat karena terpotongnya torpedo yang dimilikinya itu. Namun siapa sangka saat Johnny terbangun dari tidurnya, seorang perawat malah mengembalikan torpedo tersebut ke tempat asalnya. Dengan kata lain, kutukan torpedo gede milik Johnny ini tidak bisa dihilangkan. Dan dia harus menerima takdir kalau dialah satu-satunya pria memiliki torpedo besar dan keras saat ini. Mau tak mau, sampai saat ini masih banyak wanita yang akan selalu menjadi korbannya Johnny. Dan cerita ini pun selesai. Jangan lupa subscribe. Bye.